Oke, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar. Gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, gerak melingkar itu adalah gerakan dari suatu benda yang lintasan tuh berarti bentuk yang jalan yang dilaluinya, yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan atau terhadap satu titik pusat tertentu. Nah, jadi gerakan melingkarnya itu adalah gerakan yang benar-benar ada pusatnya. Jadi ini misal titik, ini pusatnya. Dan bendanya itu gerakannya itu melingkar gini, seperti jam gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia harus ada pusatnya. Kalau dia tidak ada pusatnya, berarti dia tidak bisa dikatakan gerak melingkar ya. Jadi dia harus terhadap titik acuannya itu adalah pusat konsentrasinya. Nah, gitu ya. Kemudian dalam gerak melingkar itu nanti ada beberapa besaran-besaran yang kita pelajari. Yang pertama itu ada yang namanya frekuensi. Nah, kemudian nanti ada yang namanya periode. Frekuensi itu simbolnya pakai huruf F kecil, periode itu pakai huruf T besar. Nah, apa itu frekuensi? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam setiap detik. Nih, banyaknya putaran dalam waktu 1 detik. Atau dalam tiap waktu 1 detiknya. Berapa banyak dia berputar dalam waktu 1 detik. Ini satuannya Hertz. Satuan Hertz. H-E-T-R-Z. Ya. H-E-R ya, Hertz. Sorry. H-R-T-Z. Hertz disingkat dengan HZ gitu ya. HZ. Nah, lalu apa itu periode? Nah, periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Nah, waktu dalam tiap putarannya. Ini kurangnya. Ini kurang apa nih, dalam. Nah, ya. Dan mereka berdua ini ada apa nih rumusnya? Tunggu dulu, ini saya lupa. Satuan dari periode itu adalah sekon. Satuannya sekon. Atau disimbolkan dengan huruf S. Sama dengan kayak waktu time. Untuk rumusnya, frekuensi itu sama dengan N per T. Sementara periode itu sama dengan T kecil bagi N. Dan mereka berdua ini ada hubungannya. Frekuensi itu sama dengan 1 per T. Dan T itu sama dengan 1 per frekuensi. Nah, untuk keterangan masing-masing simbol saya kasih jelaskan sampingnya ini. N itu adalah jumlah putaran. T ini adalah waktunya atau lamanya. Ini sekon ya. Kalau
N, kalau T besar, F dulu ya. F itu frekuensi, satuannya Hertz, kemudian T itu periode, satuannya sekon. Oke, selain ini ada juga besaran lain. Besaran berikutnya itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau omega, simbolnya seperti huruf W ya. Jadi kalau kalian bergerak melingkar itu ada namanya kecepatan sudut. Kalau bergerak lurus itu namanya kecepatan linear. Jadi kecepatan sudut ini adalah kecepatan yang dilakukan oleh benda dalam tiap putarannya. Jadi nanti disimbolkan dalam bentuk rumus. Rumusnya itu saya langsung masuk ke rumus ya. Omega itu sama dengan 2pi kalikan F, hubungannya dengan frekuensi. Itu bisa juga dirumuskan omega sama dengan 2pi per T. Nah, jadi mereka ini saling berhubungan, mereka bertiga ini saling berhubungan. Nah, nanti si omega atau kecepatan sudut ini juga berhubungan dengan kecepatan linear. Nah, saya akan jelaskan lagi. Jadi mereka saling berhubungan. Si siapa nih? Omega itu adalah kecepatan sudut. Satuannya itu rad per sekon. Rad per sekon. Nah, sebenarnya ada lagi rumus omega. Omega itu adalah theta dibagikan T. Nah, theta ini adalah besaran dari sudutnya. Sudut yang ditempuh. Satuannya itu radian atau rad. Disingkat dengan rad ya. Nah, nanti ada hubungan dengan rad sama putaran. Nah, nanti saya jelaskan. Atau saya masuk ke apa nih? Itu saja ya, soal ya. Tapi saya jelaskan satu lagi. Ada namanya kecepatan linear. V. Kecepatan linear atau V. V itu rumusnya adalah omega dikalikan R. R ini adalah jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkaran. Jadi kan gerak melingkar itu kan ada yang namanya jari-jarinya. Meter ya. Omega tadi kecepatan sudut. Satuannya rad per sekon. Nah, selanjutnya ada yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau disimbolkan dengan AS. AS itu sama dengan V kuadrat per R atau bisa juga omega kuadrat dikalikan R. Ya, ini tergantung keadaan apa yang diketahui ya. Sebenarnya ini perubahan rumus saja. Karena V itu kan sama dengan omega kali R. Kalau dimasukkan V kuadrat dikalikan R kuadrat, R-nya coret, maka sisanya omega kuadrat dikalikan R. Ini AS itu adalah percepatan sentripetal. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. R tadi jari ya sudah ya. Nah, nih saya akan masuk ke pembahasan soal ya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang sudah kita dapat dari materi ini. Jadi banyak sekali rumusnya, tapi kalian pasti bisa kok, tenang aja. Oke, di sini ada dua soal ya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dulu. Sebuah roda berputar sebanyak 15 kali putaran dalam setiap 4 detik. Berarti ini N ya, jumlah putarannya 15 putaran.
Kemudian T-nya sama dengan 4 sekon. Jika kecepatan linear itu V-nya 8 meter per sekon, panjang diameter roda sepeda tersebut adalah berapa? Panjang diameter roda D-nya berapa? Soal nomor 1 ya. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Itu nanti kita lihat dari rumus V. V itu sama dengan omega kalikan R ya. Nah, nanti kita cari dulu omeganya. Omega itu sama dengan 2pi dikalikan F. Nah, kita cari F-nya lagi. Kan belum ada F-nya dari soal. F sama dengan N per T. Nah, baru kita cari. Kan N-nya sudah ada. T-nya juga sudah ada. Berarti F sama dengan 15 dibagi 4. Nah, kalau mau dikecilkan, tidak bisa ya. Nah, udah, kita masukkan saja ke rumus yang ini. Ini Hertz ya. Masukkan ke rumus yang atasnya. Omega sama dengan 2πf. Berarti 2pi dikalikan 15 per 4. Coret 4 sama 2. Dapatnya 2 ya. Berarti 15 per 2pi. Satuannya rad per sekon. Baru masukkan ke rumus V. V sama dengan omega kalikan R. V-nya itu 8 tadi. Ini 15 per 2 dikalikan pi dikalikan R. Pindah ruas jadi perkalian ya. Ini kali sini, ini pindah ke bawah. Berarti 8 kali 2 sama dengan per atau per langsung ya. Per 15 pi ya. Kan ini 15 kali pi sama dengan R. Berarti 16 per 15 kalikan pi. Nah, pi-nya boleh diubah. Pi-nya itu adalah 22 per 7, ya kan? Berarti 16 dibagi 15 dikali 22 per 7 sama dengan R itu ya. Oke, jadi tinggal dikalikan secara manual ya. Ini dibalik ya. 22 per 7 berarti kan nanti 16. Sorry, kita tulis saja di sini ya. Berarti R sama dengan 16 per 15 dikali 7 per 22. Ini kalau kalian kalikan tuh hasilnya nanti sama dengan 0,339. Ini satuannya meter. Nah, yang ditanyakan adalah diameter ya. Tanyakan adalah diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Oke. Nah, di sini aja. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Maka diameternya sama dengan 2 kali 0,339. Berarti diameternya sama dengan 0,339 kalikan 2. 678 meter ya. Kalau kita lihat di pilihannya, pilihan ABCD-nya, itu dia dalam senti. Berarti ini diubah ke senti. Diubah ke senti berarti dikalikan 100 ya. D-nya sama dengan 0,678 meter. Ini dikalikan 100. Berarti D-nya sama dengan 67,8 cm. Jadi ini jawaban yang paling mendekati itu adalah 68 cm. Si B gitu ya. Jadi ini rumusnya turun-turun ya. Kita ngerjakannya per tahap biar enak saja untuk dilihat gitu. Ini rumusnya. Jawabannya yang B. Nah, nomor 2. Nomor 2 mungkin saya akan tambah ke halaman berikutnya ya. Oke, nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan, berarti ini V, kecepatan linearnya 60 km per jam. Ini harus diubah ke meter per sekon, wajib hukumnya. Berarti nanti dikali, kalau diubah nanti kan 60 dikalikan kilometer, berarti dikalikan 1000 meter dibagi jam. Jam itu berarti 3600 sekon. Nah, ini kalian bisa kecilkan angkanya. Nolnya dulu coret 2. Dibagi 6, ini dapatnya 10 ya.
bagi 6 dapatnya 6. Berarti nanti 100 per 6. V-nya sama dengan 100 per 6 meter per second. Atau 50 per 2 juga boleh, tapi saya gunakan 5 per 6 sajalah. Diketahui roda mobil tersebut berdiameter, diameter D-nya ya, 60 cm. Berarti jari-jarinya itu setengah dikalikan D. Berarti setengah dikalikan 60. Berarti R-nya itu adalah 30 cm. Diubah ke meter, berarti sama dengan 0,3 meter dibagi 100 ya. Frekuensi yang harus dimiliki roda agar tidak terjadi slip dengan aspal berapa. Jadi dia nanya frekuensinya berapa. Caranya kita cari W dulu, omeganya dari V. V sama dengan omega kalikan R, ya kan? V-nya pakai meter ya. Meter per second ya, 100 bagi 6 sama dengan omega dikalikan R-nya itu 0,3. Nah. Ini kali silang ya. Berarti nanti omega sama dengan 100 dibagi 6 kalikan 0,3 gitu. Berarti omeganya sama dengan 100 per 1,8. Nah, rad per sekon. Ini saya tidak akan kecilkan, saya biarkan aja karena kan belum selesai. Kita disuruh mencari frekuensi. Omega sama dengan 2pi kalikan F. Nah, ini angkanya agak ribet nih. 100 per 1,8, 100 dibagi 1,8 sama dengan 2πf. Jadi nanti ini F-nya sama dengan, berarti ini 100 per 1,8 kalikan 2pi sama dengan F gitu ya. Aduh, angkanya kok ribet banget ya. F sama dengan, berarti ini 100 dibagi 1,8 dikalikan 2 dikali 3,14 boleh saja ya. Nah, berarti F sama dengan, nah, ini tinggal kalian bagi saja secara manual. Cuman angkanya ini yang bikin kita pusing. Ini yang bikin soal kadang-kadang aneh juga nih. Tidak perlu bikin angkanya yang ribet-ribet gitu kan. Berarti F sama dengan 8,846 satuannya hertz ya. Yang mendekati itu adalah yang E, 8,85 ya. Nih, 8,85. Jawabannya ini sekitar 8,85 Hz yang E. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, cukup sekian pembahasan materinya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari ya materi tentang gerak melingkar ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.